Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Gledek. Nah, pada sore hari ini tentunya kita kembali lagi dengan diskusi santai, ya. Jadi dengan salah satu saudara kita, kawan kita ya tentunya yang sudah lama menghilang ya. Jadi sore hari ini kita ketemu. Tapi sebelum saya perkenalkan, jadi sore hari ini kita akan coba diskusi santai atau biasa dengan podcast yang kekinian. Hari ini saya bersama Gita Purnadi SHI ya, yang biasa dipanggil akrabannya Bung Gito. Ya, jadi assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam Bung Husen. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Aktivis Lombok Timur yang coba mencari jati dirinya di Jakarta ya. Jadi, Siap. bagaimana situasi terkini lah? Artinya Bung Gito sendiri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Cuma agak Ya. pilek sekecot dong. Nah, jangan bawa virus ini ke Lombok. Insya Allah tidak. Jadi sore hari ini kita coba ini Bung. Jadi Ya. terkait dengan beberapa akhir tahun ini gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Lombok Timur. Bung yang merupakan aktivis Lombok Timur yang coba bertarung di Jakarta, melihat pantauan dari Jakarta, tapi mungkin diperkenalkan diri lah, lembaga yang sedang eksis di Jakarta saat ini apa sih namanya gitu kan, supaya kawan-kawan Gledek TV tahu lah kan gitu. Ya. Sebenarnya sudah diperkenalkan sama. Ya, nggak apa-apa supaya lebih meyakinkan sahabat Gledek tentunya gitu kan. Ya, kalau saya biasa kan dipanggil Gito. Biasa Gito oleh kawan-kawan yang kemudian sempat hilang ya, hampir 1,5 tahun meninggalkan Lombok Timur. Di mana selama masa menghilang itu ya di Jakarta lah kita coba untuk bertarung, mencari jati diri kalau bahasanya Bung Hul tadi kan. Ya. Selama di Jakarta ya kita bisa memantau lah terkait Lombok Timur, bagaimana pemerintah kabupaten, bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupatinya. Ya cukup seksi lah untuk dibicarakan kan. Ya. Nah ini sebentar dulu, cukup seksi, apanya yang seksi gitu? Ya banyak hal, kebijakannya, Ya. dialektika politiknya, termasuk juga mungkin persiapan para pihak lah untuk bertarung di periode-periode selanjutnya. Jadi ini ada kaitannya. Ya semua punya, gitu. ya ini punya irisan-irisan yang tidak terpisahkan. Jadi pantauan yang luar biasa. Jadi kebijakan-kebijakan hari ini menurut pantauan dari Jakarta ini sudah mengarah ke 2024. Wih, sangat menarik ini. Jadi saya ingin ke Bung Gito. Jadi dari pantauan Jakarta memang kan tidak apa sih perbedaan ini dengan kebijakan di tingkat nasional yang Bung lihat gitu kan, hampir 1 tahun lebih lah gitu berada di Jakarta ini kan, bisa membandingkan gitu kan kebijakan-kebijakan di pusat, lalu kemudian kebijakan yang dilakukan pemerintahan daerah kita ini seperti apa sih? Apakah sama saja atau seperti apa gitu Bung? Sebenarnya daerah kan mengacu kepada apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Ya. Hanya saja ada beberapa hal yang urgent yang mungkin penting untuk diperhatikan saat ini. Misalnya isu-isu soal petani, misalnya kan. Ya. Terus yang kedua isu soal UMKM. Ya. Terus yang ketiga misalnya isu-isu yang berkaitan tentang bagaimana hasil-hasil pertanian yang ada di tingkatan masyarakat ini bisa terdistribusi dengan baik. Iya. Ditambah lagi mungkin yang sedang seksi ya, isu soal telur misalnya, isu soal BPNT misalnya, termasuk juga isu yang berkaitan dengan PDAM misalnya. Ini kan kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Nah, Lombok Timur hari ini masih kayak kehilangan arah, belum ada orientasi yang jelas. Ini Lombok Timur mau dibawa kemana? Berbeda dengan pusat, misalnya fokus pada bagaimana menanggulangi pandemi misalnya kan, dengan
sistem dan cara-cara yang sudah digariskan. Di Lombok Timur ini selain menghadapi pandemi, banyak hal yang kalau kita bahasakan di luar daripada persepsi kita. Ya, ya. Artinya programnya ini lepas ini, tidak ada yang punya orientasi yang jelas. Jadi kalau menurut Bang Gito ini kan kayak tidak punya arah gitu. Iya, tidak punya arah. Jadi dari pandangan pantauan dari Jakarta ini kelihatan Lombok Timur tidak punya arah membangun gitu ya. Iya. Jadi arah seperti apa sih seharusnya pemerintah dalam hal ini sehingga yang memang menjadi harapan masyarakat tentunya kalau menurut Bung gitu. Jadi seharusnya pemerintah ini harus seperti apa sih sehingga jelas loh arah daerah Lombok Timur ini dibangun gitu. Ya, ambil contoh saja ya. Kita tidak ingin berbicara terlalu general karena Lombok Timur ini meskipun kecil tapi luas. Misalnya kita kan selalu menggunakan manajemen gupuh di pemerintah Lombok Timur ini. Yang paling seksi saat ini adalah ketika Lombok Timur dalam hal ini tanda kutip TT Batu itu masuk ke NWTO ya UNWTO. Nah, pemerintah kita ini kan gupuh. Tiba-tiba menyiapkan ini, harus membangun ini dan sebagainya. Mestinya sejak awal jauh hari kita sudah membangun progres terhadap misalnya destinasi wisata atau daerah wisata itu sudah dibuatkan grand design. TT Batu begini, Sembalun misalnya begini, daerah pantai begini. Kita sudah punya grand design sehingga ketika ada ajang-ajang yang sifatnya internasional kita sudah siap. Tidak gupuh ini harus menyiapkan ini, bupati memerintahkan OPD dan sebagainya kan, sehingga program-program yang sudah terencana dengan baik bisa batal karena kita fokus pada. Nah, apa yang saya maksudkan dengan orientasi yang jelas, misalnya tahun 2021 ini pemerintah fokus pada bagaimana menyelesaikan persoalan pertanian atau petani di wilayah selatan terkait kekeringannya, terkait harga pupuknya, misalnya kan ada track yang jelas yang diikuti oleh pemerintah. Terus yang kedua misalnya soal peternak misalnya, pemerintah harus punya regulasi yang jelas. Bagaimana membatasi produk-produk dari luar Lombok Timur atau luar NTB misalnya, untuk ketika masuk Lombok Timur ada regulasi yang jelas. Ini kan tidak jelas. Terus yang ketiga misalnya bagaimana regulasi terkait desa-desa atau zona-zona wisata. Nah, ini kan harus jelas. Menurut Bung, pantauan dari jauh ini kan melihat bahwa pemerintah hari ini tidak berpihak kepada masyarakat. Contoh hal kecil tadi sudah disampaikan terkait misalnya pelaku usaha gitu, peternakan misalnya, sehingga dengan overproduksi yang tadi disampaikan tadi, lalu kemudian di Jawa maupun di Bali juga produksi begitu banyak sehingga dropping ke terjadi sebuah persaingan harga sehingga peternak lokal kita loyo gitu, stres gitu kan. Berarti seharusnya pemerintah itu seperti apa sih sehingga ini bisa terjamin, baik misalnya dari luar juga bisa masuk, tetapi di sini juga aman. Seperti apa sih harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau mungkin ya karena kita podcast di salah satu pakar hukum ya. Nah, jadi terima kasih kepada Katuan Haji Hulayan ini sudah memberikan kesempatan. Jadi ini kita di studio Gledek TV. Ya. Nah, itu yang paling utama sebenarnya regulasi. Regulasi ini yang kemudian menjadi payung bagaimana produk-produk, tidak hanya telur ya, produk-produk dari luar. Semua hasil ya itu bisa diatur masuknya, kemudian Dinas Perdagangan dalam hal ini yang menjadi stakeholder itu bisa tetap memantau, tetap melihat perkembangan harga di bawah, sehingga pemerintah Lombok Timur itu siap apakah melakukan lobby ke perusahaan-perusahaan yang saya kira banyak perusahaan besar lah. Kalau menurut Bung misalnya kan kita juga punya perusahaan di daerah kita gitu kan, ada Selaparang Agro, terus ada PDAM tadi sudah disebut, ada Selaparang Finance, ada Selaparang Energi gitu kan. Apa sih yang semestinya harus disinergikan gitu sehingga kita juga kondisi ekonomi masyarakat kita ini supaya terbantu gitu ya. Nah, saya baik tanya dulu, apa Agro itu perusahaan gitu? Ini saya baik tanya dulu pada apa Agro ini perusahaan gitu? Ya kan perusahaan Selaparang Agro kan. Berarti kan perusahaan kan sudah punya modal ya? Ya, nah ini kan kalau persoalan modal kan nanti kita tanya ke pemangku kebijakan apakah diberikan atau tidak kan? Nah, maksud saya kenapa saya bertanya ini Agro ini perusahaan? Karena kalau memang dia Agro ini perusahaan daerah,
tentu ada penyertaan modal dari pemerintah daerah yang signifikan. Signifikan ini artinya agro ini tidak kemudian harus berjibaku dengan dirinya, bertarung dengan dirinya, bertarung dengan kekurangannya. Karena apalagi kalau misalnya menyelesaikan hanya masalah saja gitu. Iya, jadi agro ini kalau saya lihat dari jauh ya, agro ini kan dia berkutat dengan masalahnya sendiri gitu. Sama kayak kita lah gitu kan. Berkutat dengan persoalan hidup gitu. Tetapi ternyata agro ini layamu tua layah ya gitu. Jadi kalau diplesetkan sama kawan-kawan aktivis itu, kegiatannya atau produknya tidak bermutu karena memang mereka kekurangan biaya. Jadi karena tidak ada penyertaan modal yang besar ya, sehingga hanya berputar pada porosnya begitu saja gitu. Ya, perusahaan daerah itu semestinya idealnya kalau sekelas agro itu minimal ada penyertaan modal ya 20 miliar lah, baru dia bisa bergerak. Baru 20 miliar. Itu minimal karena dia kan skupnya masih kecil ya. Bisa bergerak, menggerakkan berbagai macam usaha yang saya kira juga akan bisa menguntungkan bagi masyarakat, menguntungkan bagi petani, bagi peternak tentunya. Tapi tetap kembali, ini kan kita berbicara tentang selaku lembaga pemerhati sebuah kebijakan gitu kan, jaringan kerja rakyat nasional gitu ya. Jadi memantau dari jauh gitu kan. Jadi kebijakan hari ini yang dilakukan oleh Bupati gitu kan, lebih-lebih di situasi pandemi gitu, yang berharap gitu kan sumber pendapatan daerah banyak gitu. Kalau dilihat dari kebijakan yang dilakukan pemerintah hari ini, menurut Bung ini gitu, selaku pemantau sebuah kebijakan seperti apa sih? Apakah sudah rasional atau mungkin memang karena yang tadi disampaikan mengatakan bahwa kayak arah tidak jelas ini, apakah karena faktor U tadi itu gitu? Seperti apa gitu? Atau karena memang kekurangan konsep atau bagaimana gitu? Bukan kekurangan konsep sebenarnya, hanya saja goodwillnya, kemauannya dari pemerintah daerah ini yang berpihak pada rakyat ini, kebijakannya itu masih sangat kurang. Jauh tidak serius berarti ya? Tidak hanya tidak serius ya. Kalau kita bahaskan lebih tidak mau. Kalau dia tidak serius masih mau kan? Ini tidak mau. Berarti seperti statement di awal tadi itu, saya coba ingat kembali, jangan-jangan semua kebijakan dan trik-trik hari ini ujung-ujungnya hanya kepentingan 2024 ya, jangan-jangan ya? Iya, kalau dari analisanya ya? Ya benang merahnya kan ke situ. Misalnya bukan rahasia lagi lah bagaimana pertarungan faksi-faksi misalnya dalam Lombok Timur antara faksi 1, faksi 2 misalnya. Ini kan soal bagaimana menyiapkan logistik untuk 2024 misalnya. Logistik 2024. Iya. Tapi yang semestinya kalau masyarakat ini kan pasti semua masyarakat termasuk saya selaku masyarakat berharap nih pemerintah itu kan bijak, apalagi lebih-lebih di situasi ini. Tapi kalau misalnya kebijakannya hanya target untuk mencapai tujuan di 2024, ini kan masyarakat yang akan menjadi korban. Kalau dari Bung sendiri, apa sih yang harus dilakukan, rekomnya lah dari, atau mungkin ide lah terhadap pemerintahan kita di Lombok Timur ini, seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, artinya kebijakan seperti apa yang dilakukan sehingga mungkin dengan situasi ini ya paling tidak misalnya ya mohon maaf kemarin juga kan sempat ini gitu kan, jadi niat mau pinjam uang tetapi terjanggal di Kementerian Dalam Negeri Pancasila gitu kan, sehingga kayaknya mungkin tidak jadi pinjam uang gitu. Apa sih yang harus dikonsep oleh pemangku kebijakan kita kalau menurut Bung? Ya, mungkin saya cerita sedikit ya, agak panjang kan. Karena mungkin bukan pejabat ya, hanya rakyat jelata yang kemudian beberapa kali coba kita memberikan sedikit masukan sebagai putra daerah. Misalnya terkait pinjaman dana PEN, dana di Kementerian Dalam Negeri 90M di Bank NTB yang ditolak ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Yang pertama itu adalah yang paling pokok, keberpihakan APBD kepada UMKM. Padahal kebijakan kepada UMKM artinya kebijakan terhadap masyarakat kan begitu? Bukan. Jadi di porsi APBD itu ada dilihat oleh
pusat porsi anggaran, porsi anggaran. Ya. Karena sekarang kan pemerintah pusat hampir di semua kementerian itu dititip untuk UMKM. Di Kementerian Agama saja ada pesantren, entrepreneur misalnya, pesantren yang mengusung soal konsep-konsep bisnis misalnya. Nah, pemerintah Lombok Timur mestinya sudah sejak awal menyiapkan porsi anggaran di APBD Lombok Timur yang berpihak kepada UMKM. Tidak perlu besar lah, mungkin standar berapa persen misalnya, tapi tersebar di semua OPD. Nah, pertanyaan kita kan sekarang, mana OPD yang pro pada UMKM? Ini kan tidak jelas kan. Justru pemerintah Lombok Timur menghambur-hamburkan uang itu kepada hal-hal yang tidak jelas misalnya, yang tidak seperti apa yang tidak jelas nih misalnya? Ya, misalnya Karang-Taruna, misalnya KNPI misalnya. Sedangkan UMKM ini kan banyak yang harus kemudian didorong untuk dikembangkan. Nah, pemerintah pusat itu saat ini fokus pada pengembangan UMKM, apalagi dengan konsepnya Jokowi misalnya kan, bagaimana membangun usaha kecil menengah ini kan semakin berkembang. Nah, mestinya pemerintah Lombok Timur langsung mengambil peran di situ dengan menempatkan porsi anggaran bagi UMKM yang ideal, sehingga dari pusat kan melirik gitu. Termasuk juga grand design yang disiapkan arah pembangunan Lombok Timur itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita juga menganggarkan tetapi tidak punya konsep yang jelas, kan gitu maksudnya, Bung ya? Iya, mungkin saya cerita sedikit. Ya. Tapi mudahan ada yang percaya ya. Pemerintah Lombok Timur kayaknya muka-muka kita orang-orang nggak dipercaya. Gitu kan. Ini di Bappenas itu hanya satu bupati yang berani presentasi. Hanya satu se-Indonesia, yaitu Bupati Banyuwangi. Luar biasa. Perlu belajar ke Banyuwangi kalau begitu. Sebenarnya belajar cukup sama Pak Bung Hul atau kawan-kawan aktivis lah. Maksudnya begini, Bupati Banyuwangi ini presentasikan grand design kabupatennya, mulai dari peternakannya, pertaniannya, terus pariwisatanya, termasuk juga finance yang berada di bawah daerah yang menjadi bagian dari BUMD. Itu mereka presentasi di Bappenas. Artinya sebenarnya peluang atau ruang untuk kita mengakses anggaran di nasional itu cukup besar. Besar, Pak. Besar. Ini kita siap atau tidak siap gitu ya? Siap atau tidak siap, harus siap. Ya. Maksudnya begini, Bung Hul. Ketika grand design ini jadi, ayolah berangkat ke Bappenas. Karena Bappenas ini kan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kemudian ketika itu masuk ke nomenklatur nasional program kita, kan tinggal kita dorong saja ke Kementerian Keuangan. Kalau Pak Sekda tahu kok soal ini. Pak Sekda harus paham. Tetapi yang penting dikuatkan adalah jejaring. Yang penting dikuatkan jejaring. Berarti pakai jaringan jangkar gitu ya? Oh, tidak juga. Tidak juga. Karena ada jaringannya gitu. Iya, bisa. Tidak juga. Tapi maksudnya begini, apakah kita siap membuat grand design ini? Iya. Ini tugas Bapeda sebenarnya ya. Iya. Tugas Bapeda, apakah kita siap membuat grand design ini? Mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil lah di desain. Karena bocorannya ada DAK berbasis program. Itu nilainya tidak tanggung-tanggung, hampir 800 miliar. Di Bappenas dan Kementerian Keuangan itu. Tidak perlu ngutang kok sebenarnya. Tinggal membuat program saja yang berbasis program. Kebijakan hutang ini salah ya? Kalau menurut Bung Gito ya? Bukan salah sebenarnya. Penting juga berhutang itu. Tetapi kemarin tuh saya lihat Lombok Timur ini mengajukan hutang karena memang tidak mampu melobi pusat, termasuk dengan anggaran pendapatan yang semakin menurun kayaknya. Iya, betul. Ditambah lagi dengan tekanan hidden power ini kan. Ada hidden power yang cukup menekan bupati maupun wakil bupati supaya menyelesaikan apa-apa gitu. Baik, Bung. Jadi karena kita waktu ya. Jadi terakhir nih, Bung, apa rekomendasi atau mungkin harapan dari Bung ini kepada pemangku kebijakan dalam hal ini bupati dan wakil bupati sehingga pembangunan Lombok Timur ini agak lebih terarah gitu? Ya, mungkin sedikit bukan bukan masukan ya, mungkin sedikit curhat kepada beliau di atas. Mungkin yang pertama, ayolah buka diri gitu kan. Pemerintah Lombok Timur buka diri, rangkul semua pihak yang berpotensi untuk membantu membangun Lombok Timur ini, tidak lagi ada dendam-dendam politik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pusat itu banyak
program, banyak anggaran, tetapi ayo siapkan grand desainnya. Banyak uang yang kita akses. Iya, siapkan grand desainnya, siapkan porsi APBD yang berpihak kepada rakyat kecil, dalam hal ini UMKM, supaya pemerintah pusat ini juga cepat memperhatikan kita. Terus yang ketiga, tidak lagi menggunakan manajemen gupuh gitu kan. Supaya semuanya terstruktur, masif gitu kan. Jadi membangun Lombok Timur ini tidak coba-coba. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Bung. Jadi memang karena waktu, jadi agak sudah mulai awan sudah mulai agak gelap-gelap, jadi karena azan akan segera dikumandangkan, jadi kita akan akhiri. Baik, itu tadi sedikit kita berbicara coba mendengar langsung dari salah satu aktivis kita yang sedang menguji nyali di Jakarta dan melakukan pantauan terus terhadap perjalanan daripada pemerintahan Lombok Timur ini gitu. Ya tentunya dengan pandangan-pandangan dan apa yang memang dilihat di Jakarta. Harapan kita juga memang terhadap pemerintah juga memang perlu menyiapkan grand design sehingga jelas arah membangun Lombok Timur sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh Bung Gito yang memang selaku pemantau kebijakan kita di Lombok Timur ini. Ya, saya Hul Husain mengakhiri. Terima kasih Bung Gito atas waktunya pada kita sama-sama di waktu dan kesempatan yang berbeda. Nanti kita akan kembali lagi mungkin mencoba kupas tema yang berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.